Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Cuma Hobi. Nah, jadi di video kali ini kita bakalan menawarkan suatu mobil ataupun ada dari teman-teman yang mau nyari mobil di harga 300 jutaan lebih, mobil Eropa. Ya bingung, mungkin Fortuner udah terlalu banyak yang make ataupun Pajero terlalu banyak yang make. Ada satu mobil namanya Renault. Kita bakalan tengok gimana mobilnya, apa aja yang dia punya, gimana kenyamanannya, posisi di dalamnya mengemudinya gimana, di belakangnya nyaman apa. Kita bakalan tengok satu persatu, tapi kita bakalan mulai dari eksterior. Oke, jadi eksteriornya ini bisa kita lihat, ini grillnya lumayan besar, terus chrome warnanya. Terus di sini juga dia ada lampu yang udah LED, dekat maupun jauhnya sama LED. Terus dia juga punya cornering lightnya di bawah. Cuman sayangnya fog lampnya masih halogen. Kalau masalah fog lamp halogen masih nggak terlalu jadi masalah lah ya. Kita bakalan ke sampingnya. Kalau kita ke samping, di sini nampak ban berukuran ring 18. Ring 18 ukurannya 225/60. Ini karena juga mobil ini sama dengan X-Trail, jadi kurang lebih nggak banyak yang berubah lah, karena juga memang kerjasama ya. Cuman kalau antara Eropa dengan Jepang biasanya kalau kerjasama nggak mager, jadi makanya bentuknya berubah segala macam, nggak persis sama. Kalau ke samping juga di sini spionnya juga ya nggak jelek bentuknya, tapi dia sayangnya belum ada lampu untuk kita buka pintu ya. Terus dia udah keyless. Dari samping juga kita bisa lihat mobil ini nggak terlalu tinggi, jadi bentuknya itu lebar, agak ceper itu. Terus agak cantik kita nengoknya, udah cantik. Biasanya kalau mobil semakin rendah, kita sih mengemudinya semakin enak. Untuk tangki bensinnya di sebelah kanan. Terus di sini juga ada roof rack. Nah, di sini juga ada roof racknya. Iya, ya roof rack, memang total roof rack, nggak roof rack tempelan ya. Terus di sini juga dia punya spoiler, punya defogger. Lampu belakang juga dia udah LED nih. Lampu belakangnya juga udah LED. Nah, jadi mobil ini hampir semua LED, cuman sayangnya sen dengan lampu mundurnya masih bohlam. Terus kalau untuk belakangnya juga bisa kita tengok sih sama dengan depannya. Cantik mobilnya, nggak jelek, sama sekali nggak jelek. Apalagi kalau dengan pasaran secondnya 300 jutaan lebih ya. Yang kerennya lagi, di tahun 2018-2017 mobil ini satu-satunya dengan harga segini yang bisa dibuka pakai sensor kaki. Nah, atau biasa sering orang sebut kick sensor ya. Jadi ini memang udah betul-betul, biasanya sih di fitur mobil 1 miliaran ke atas. Nah, ini juga bagasinya bisa kita tengok agak luas ya. Luas, dia punya ini juga tracknya di atas supaya untuk menjaga privasi barang-barang kita. Ini kalau aku nggak salah sih bagasinya itu sekitar 400 liter lebih bisa muat barang. Terus dia punya ban serep nggak full size. Ban serepnya nggak full size, tapi dia nggak yang model temporary ya. Bagus lah. Kalau untuk nutup dia juga punya tombol di atas. Nah, oke, mungkin eksterior sudah selesai. Kita bakalan masuk ke interior. Nah, kita nih udah di dalam interiornya. Kita bakalan ngulik satu persatu dari mobil ini. Dimulai dari door trim ini. Ini door trim ini ya udah soft touch, terus juga bahannya bagus. Di sini juga ada wood panel, walaupun dia bukan kayu asli ya, dia kayu plastik. Di sini juga dia punya LED untuk ya menerangi hidup dan malam kalian. Wih, siap. Terus kita bakal lanjut ke dashboard. Nah, sebelum ke setir kita ke dashboard dulu. Dashboard depannya juga dia bahannya sama seperti di road trim ya, dia bahannya soft touch. Terus untuk audionya dia udah pakai Bose. Baru kita ke setirnya. Nah, ini setirnya ya seperti mobil-mobil Eropa yang udah kita sering lihat lah ya. Dia setirnya itu flat bottom, jadi flat bottom. Terus ini untuk setirnya itu dia bahannya memang betul-betul kulit, jadi memang di
digenggam itu pas, terus setirnya juga udah nggak besar, pas. Pokoknya kalau digenggam itu pas. Dia juga udah bisa tilt sama teleskopik. Nah, jadi bisa buat makin enak lagi ya, makin ergonomis secara kita berkendara. Terus ini juga joknya udah elektrik. Nah, dia udah elektrik. Dalam semua pengaturannya dia udah elektrik. Nah, di sini juga bahannya soft touch. Ini ada tuas untuk menurunkan kaca, tapi hanya satu yang otomatis. Sisanya masih manual. Kalau yang satu ini bisa naik turun langsung sekali sentuh. Nah, untuk spion juga dia udah elektrik. Cluster instrumen speedometernya ini keren sih, dia digital. Jadi saat kita datang pun openingnya dia langsung nampakin lampu mobilnya. Dia juga bisa diatur pakai 5 indikator ya, bisa berubah-berubah. Terus untuk audionya juga head unit lah di tepatnya. Dia udah terintegrasi sama mobilnya. Jadi di sini ada pengaturan AC-nya, di sini kita bisa ngatur cluster instrumennya, mau mengganti warna kabin interior kita, itu semuanya ada di AC-nya. Udah bisa Apple CarPlay juga, sama semuanya juga ada di dalam ini. Dia juga punya panoramic roof. Nah, jadi dia juga bisa kita buka tirainya aja atau panoramiknya seperti mobil panoramik pada umumnya. Terus di sini juga AC-nya dia dual zone. AC-nya dual zone, jadi antara kita dan orang di sebelah kita, mau istri mau pacar kita itu nggak berebutan masalah suhu AC ya. Boot panelnya juga ada di konsol tengah, di pintu, sama di dashboard depan. Terus untuk transmisi dia sama seperti X-Trail, 6 kecepatan juga karena ya gearbox sama mesinnya juga sama dengan X-Trail. Terus di sini juga ada parkir yang udah elektrik, walaupun sayangnya belum ada auto hold. Cruise controlnya yang agak beda nih. Cruise controlnya dia nggak di setir. Biasa mobil pada umumnya di setir. Ini dia ada di belakang rem parkir. Nah, terus di sini juga ada box di tengahnya. Dan yang kerennya di sini dia juga ada pendinginnya. Jadi kalau misalnya air kita terlalu panas bisa kita dinginkan. Nah, ini juga dia tutupnya juga nggak yang model-model ke atas gitu ya. Yang di sini baru. Nah, di sini bisa dibuka. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan lagi ya, lumayan dalam ke bawahnya. Terus di sini juga dia punya colokan USB ya, colokan USB dengan USB-nya ada 2, teman-teman. USB-nya ada 2 dan SD card. Nah, begitu. Sepertinya di dalam kita udah habis menjelaskan, kita bakalan masuk ke belakang. Oke, kita udah di belakangnya dari Renault Koleos ini. Koleos. Ini dengan posisi duduk aku dan dengan tinggi aku itu sekitaran 174 cm. Ini masih ada legroom yang cukup luas ya, apalagi kalau aku sistem nyetirnya itu kaki lurus semua. Ini udah paling mentok ke belakang, tapi tetap masih ada legroom ya. Di sini juga ada jaring net untuk kita nyimpan barang. Terus di sini dia juga punya AC 2, tapi nggak bisa diatur untuk ininya, untuk suhu di belakangnya. Dia juga punya USB slot nih. Berarti mobil ini banyak ada ini USB slotnya. Terus juga punya soket 12 volt, di depan juga ada, di belakang juga ada. Terus kalau untuk jok juga dia ya seperti yang udah kalian lihat ya. Dia ini udah kulit semua. Di sini juga ada lampu baca, karena nggak bisa ditaruh di tengah, karena kalau di tengah mengganggu dengan panoramiknya. Terus dia juga punya armrest. Ini armrestnya lumayan empuk dengan 2 cup holder lagi di tengahnya. Dia ini juga di belakang masih disambung dengan panel wood dan ini ya LED malam ini ya. Di belakang juga dia punya masih speaker, termasuk dengan soft touch-nya sampai ke belakang. Nah, itu dia. Dia nggak sempit mobil ini, luas, walaupun hanya 5 seater ya, nggak ada di belakangnya. Pokoknya nice sih. Nah, kita sepertinya bakalan lanjut ke impresi berkendara. Oke, jadi sekarang kita bakal ngerasain gimana impresi berkendaranya sama ngerasain suspensinya itu gimana. Jadi kita bakal masukkan giginya ke D ya. Oke, kita bakalan jalan. Ini untuk feel setirnya, sayangnya mobil ini terlalu ringan
dia juga NA ya, jadi nggak ada nge-lag. Jadi kapanpun kita butuh tenaga dia langsung ada. Dan jangan lupa juga mobil ini itu dibekali dengan 170 HP dan 233 Nm. Kalau untuk suspensinya bisa kita bilang ini pas, nggak empuk, nggak keras juga ya, seperti monokok pada umumnya, seperti monokok pada biasa-biasanya. Tetap dia selalu lebih nyaman kalau dikendarai di aspal, tapi dia biasanya agak kurang kuat kalau di jalan bebatuan, jalan off-road itu dia kurang kuat. Yang biasa handal itu kan little frame ya, gitu sih. Kita bakalan cobain juga gimana kalau kita ngegas dari bawah ke atas. Oke, kita bakalan ngetes ya gimana akselerasinya. Ini posisi mobil 40, kita bakalan bejek. Oke, lumayan cepat. Karena juga aku pernah dengar mobil ini katanya 0-100-nya itu sekitaran 10 detikan ya. Untuk mobil yang lumayan bongsor termasuk cepat lah. Pokoknya kalau untuk di jalan ya, di kota untuk daily ya lumayan. Walaupun mobil ini nggak dikategorikan mobil yang irit, nggak boros-boros sekali juga sih, tengah, tapi lumayan lah, not bad lah. Bisa lah untuk uang 300 jutaan lebih dengan fitur kayak gini, kan sih nggak rugi sih menurut aku. Nah, kita bakal masuk yang paling terakhir di kesimpulan. Oke. Semua. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi itu dia ya. Tadi kita udah sama-sama ngetesnya mobil Dino. Udah tahu kita gimana akselerasinya, gimana duduk di dalamnya, gimana suspensinya, gimana semuanya. Kita udah tahu. Kalian kalau misalnya berminat bisa langsung cari di OLX ataupun dimanapun ya, di showroom siapa tahu ada. Aku sama Dino hanya sharing aja, sharing. Kalau kalian mau beli mobil di harga 300-an lebih, mobil ini coba kalian lirik, jangan asik sama Toyota Honda aja. Orangnya nggak dilirik, Bang. Hah? Orangnya nggak dilirik. Oh, tidak usah. Nggak apa-apa, kalau orang di sebelah nggak apa-apa, silahkan dilirik. Nah, jadi itu aja kalau menurut aku sih. Ini mobil worth it untuk dibeli 300 jutaan lebih. Karena ya dari fiturnya kalian bisa lihat sendiri, panoramic roof juga, bagasi luas, di belakang juga lega. Jadi sangat worth it. Jadi itu aja, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen. Apabila kalian ada yang teman kalian mau mencari mobil, kalian sendiri mencari mobil, jangan lupa nonton video ini atau kalian share video ini ke teman kalian yang ingin mencari mobil. Jadi itu aja yang mau saya bilang. See you to next video.